Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar kimia. Untuk kali ini kita akan mempelajari peran kimia dalam kehidupan yang akan kita pelajari dalam pertemuan yang ke-1 ini, antara lain kimia dalam alam semesta, hakikat benda dan produknya, dan benda materi. Yang pertama, kimia dalam alam semesta. Kalau kita perhatikan di sini ada galaksi Bima Sakti, di mana di dalam galaksi Bima Sakti terdapat suatu sistem tata surya yang di tengahnya ada matahari yang dikelilingi oleh 8 planet. Salah satunya adalah bumi. Yang kalau kita perhatikan di sini, bumi itu ada di orbit warna hijau atau Earth. Secara lingkup sains atau ilmu alamnya, komponen utama penyusun alam semesta atau universe itu terdiri dari 3, yaitu ruang atau space, energi atau energy, dan benda atau matter. Ruang atau space banyak dipelajari oleh ilmu matematika, sedangkan energi atau energi itu banyak dipelajari oleh ilmu fisika, dan benda atau matter itu banyak dipelajari dalam ilmu kimia yang sebentar lagi secara bersama-sama kita akan mempelajarinya. Nah, berdasarkan gambar yang kita lihat di bawah ini atau ilustrasi yang merupakan hubungan antara ruang, energi, dan benda pada saat seseorang sedang duduk di depan monitor personal komputer atau PC. Jadi kalau kita lihat, perumpamaan atau ilustrasinya itu adalah ruang merupakan udara atau laboratorium komputer, energi itu merupakan energi listrik untuk menyalakan personal komputer atau PC, gerak untuk mengetik atau menekan tombol keyboard yang dilakukan oleh siswi pada gambar sebelah kiri kalau kita perhatikan. Kemudian benda, materi, dan zat itu merupakan siswi yang ada di depan PC, meja tempat meletakkan PC tersebut, kursi, unit PC, dan lain sebagainya. Nah, sistem tata surya itu disusun komponen utamanya ruang, energi, dan benda. Kalau kita perhatikan di sini ada sistem tata surya yang kita perbesar dibandingkan dengan gambar yang tadi. Ya, di sini ada 8 planet yang mengelilingi matahari, dan satu planet ini agak sedikit atau cenderung mengelilingi matahari secara vertikal, ya. Jadi kalau kita lihat, ruang yang merupakan tempat sistem tata surya dalam galaksi Bima Sakti yang kita tempati. Kemudian energi merupakan gerak planet yang mengorbit secara rotasi atau berputar pada sumbunya, dan juga revolusi atau berputar mengelilingi matahari, ataupun matahari berputar mengelilingi pusat galaksi. Itu juga dinamakan sebagai revolusi. Benda itu terdiri dari matahari dan 8 planet. Nah, kalau kita lihat ini ada galaksi Bima Sakti yang diperbesar, tempat di mana sistem tata surya terdapat di dalamnya, dan juga di dalamnya lagi ada bumi sebagai planet kita. Hakikat benda dan produknya. Jadi kalau kita dengar atau kita pernah melihat atau membaca pengertian benda secara umum itu sangat beragam sekali, ya. Akan tetapi kalau dalam ilmu kimia, pengertian benda atau hakikat benda yang sebenarnya itu dibatasi pengertiannya, yaitu segala sesuatu yang mempunyai susunan, wujud, bentuk,
massa dan mampu menempati atau mengisi ruang tertentu yang dinamakan dengan istilah volume. Wujud suatu benda secara umum merupakan gas dan cair. Bentuk suatu benda secara umum berupa ukuran geometri seperti kubus, belah ketupat, lingkaran, bola, persegi, dan lain sebagainya. Kemudian massa suatu benda secara umum merupakan ukuran benda yang dapat ditimbang dalam suatu satuan seperti gram, kilogram, ons, pound, dan lain sebagainya. Produk benda merupakan benda yang dihasilkan, dirancang, dan dibuat oleh hasil dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau hasil kegiatan manusia dalam suatu proses baik usaha kecil maupun besar atau dalam skala industri yang bertujuan untuk pemakaian praktis dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, ini contohnya merupakan produk benda adalah meja sekolah ya, meja yang ada di kelas untuk belajar, dan itu disusun oleh benda materi dan benda bahan. Kita perhatikan di sini ya, benda materi dan benda bahan itu sangat berbeda maksud dan tujuannya, tetapi menjadi satu kesatuan untuk menyusun suatu produk benda itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan benda bahan itu dari meja belajar itu adalah kayu, sementara benda materi itu merupakan ukuran kecil berupa molekul senyawa organik. Produk benda disusun dari bagian yang banyak berupa benda bahan atau material dan benda materi ya, seperti pada contoh gambar yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi materi adalah komposisi yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis yang menyusun suatu benda, sedangkan bahan adalah komposisi atau jumlah campuran materi yang berukuran cukup besar atau yang dinamakan dengan makroskopis yang menyusun suatu benda secara praktis digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mikroskopis dapat berarti mata manusia itu sulit untuk melihat benda materi, sedangkan makroskopis berarti dapat atau mudah melihat benda bahan ya. Jadi artinya makroskopis itu mampu dilihat oleh mata manusia tanpa bantuan alat apapun. Karena ilmu kimia banyak mempelajari benda yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis, maka pembahasannya kita batasi dengan mempelajari benda materi atau singkatnya cukup diistilahkan dengan materi, terutama yang ada di semester ini. Untuk benda bahan akan kita pelajari insya Allah di semester 2. Nah, untuk benda materi, secara konsep materi mempunyai ukuran dalam skala mikro atau ukuran molekul atau sepersejuta bagian kecil potongan yang sama dari suatu benda, dan juga skala nano atau ukuran atom atau sepersemiliar bagian kecil potongan yang sama dari suatu benda yang akan mampu membentuk wujud suatu benda dan mampu menggabungkan suatu zat dan campuran. Komposisi atau komponen penyusun suatu materi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan komposisi, jumlah materi, jenis materi, wujud materi, dan campuran materi. Jumlah materi. Komposisi jumlah materi diistilahkan sebagai partikel materi. Secara umum, partikel materi dikelompokkan 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Secara gambar skematis, atom merupakan sejumlah lingkaran kecil, sedangkan molekul diumpamakan sebagai lingkaran yang lebih besar
yang membungkus gabungan ikatan lingkaran kecil tersebut atau yang membungkus atom-atom. Ion dapat diumpamakan interaksi atau hubungan saling mempengaruhi dari suatu ikatan antar atom sebagai ikatan ion yang bersifat secara aktif bermuatan positif atau melepaskan elektron yang disebut dengan kation, dan yang bersifat secara pasif atau bermuatan negatif yang dapat menerima atau menarik elektron yang disebut sebagai anion dengan ukuran lingkaran atom yang berbeda atau tak sejenis. Ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat lingkaran-lingkaran yang dimaksud dengan molekul, atom, dan ion ya. Kalau kita perhatikan ini ada tanda plus dan min, ini adalah ion dari suatu atom yang dibungkus oleh lingkaran besar yang merupakan molekul. Jadi di dalam molekul itu ada atom-atom yang berion ataupun yang tidak berion. Contohnya yang tidak berion adalah pada gambar di tengah dan pada gambar yang sebelah kali kanan. Kalau kita perhatikan gambar yang paling kiri itu merupakan gambar yang terdapat dalam ikatan logam litium dengan fluor. Kemudian yang di tengah, gambar yang di tengah merupakan lambang senyawa yang merupakan molekul senyawa dari air atau H2O lambangnya. Kemudian yang paling kanan merupakan molekul unsur oksigen alam atau O2 lambangnya. Jenis materi. Komposisi jenis materi diistilahkan dengan zat materi. Zat materi dikelompokkan dua, yaitu unsur dan senyawa. Secara gambar skematis, unsur diumpamakan sebagai suatu jenis tertentu yang dapat berbentuk segitiga, persegi, atau bentuk lainnya selain lingkaran, dengan berbagai ukuran yang dipengaruhi oleh komposisi jumlah materi atau partikel materinya, yaitu atom, molekul, ion, termasuk juga jumlah elektron, proton, dan neutron yang ada di dalam partikel materi atau atom-atom tersebut. Sedangkan senyawa diumpamakan sebagai gabungan sejumlah unsur yang berbeda atau lain jenisnya atau lain bentuk segitiga bergabung dengan persegi. Contoh gambar skematisnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar segitiga dan gambar persegi bergabung membentuk senyawa. Artinya gambar segitiga dan gambar persegi bergabung membentuk suatu senyawa. Contohnya adalah logam lithium fluorida. Berdasarkan gambar skematis di bawah, maka dapat diartikan secara singkat bahwa unsur adalah zat terkecil dari suatu materi atau benda. Senyawa adalah gabungan unsur yang berbeda jenis. Nah, pada pelajaran kimia yang selanjutnya, istilah unsur sering dihubungkan dengan istilah molekul unsur jika disusun lebih dari satu atom yang sejenis. Sedangkan unsur yang disusun hanya satu atom itu dikatakan sebagai unsur tunggal. Senyawa dapat diartikan juga dengan istilah molekul senyawa karena dibentuk dari gabungan satu atom atau lebih. Jadi kalau kita perhatikan gambar senyawa yang merupakan gabungan antara segitiga dan persegi ini, terdapat atom positif dan atom negatif yang jumlahnya ada dua karena lebih dari satu atom. Wujud materi. Untuk mempelajari konsep dan keberadaan serta penerapan wujud materi dalam suatu wadah tempat penampungnya ditentukan oleh 3 faktor penyebab yang saling berkaitan, yaitu gaya tarik antar partikel di dalamnya atau internal, interaksi gaya tarik antar benda,
massa atau berat jenis benda itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat atau dibaca pada e-book materi yang sudah saya share sebelumnya. Campuran materi. Klasifikasi campuran itu dikelompokkan 3, yaitu berdasarkan wujudnya, sumber dan asalnya, dan bidang batas penyusunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada e-book materi yang sudah saya share sebelumnya. Beberapa contoh penerapan gambar skematis dari benda materi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari antara lain, ini dia, kalau kita perhatikan ya, kita anggap 210 ml volume air itu terdiri dari 1 molekul air yang mengandung 35 ml. Artinya 210 dibagi dengan 35 sama dengan 6 molekul air. Jadi kalau kita perhatikan molekul air gambarnya seperti yang ada di sebelah kiri nomor 2 ya. Kalau kita perhatikan gambarnya ini ada titik hitam dan lingkaran yang lebih besar dari lingkaran titik hitam itu yang merupakan 1 molekul air yang terdiri dari 3 atom. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18 atom yang menyusun 35 ml volume air. Demikian juga untuk zat. Kalau kita lihat gambar skematisnya tidak lagi berbentuk lingkaran tapi persegi dan segitiga atau belah ketupat dan segitiga. Kemudian untuk wujud kita lihat wujud air. Air itu merupakan wujud cair. Berarti dia memiliki jarak antar molekulnya agak renggang, tapi menempati wadah atau tempat tertentu atau mengikuti wadah tempat yang ditampunginya. Kesimpulan yang kita dapat kita pelajari, yang telah kita pelajari hari ini, dapat kalian baca atau bisa juga mempause-nya video ini. Demikian, saya harap tetap semangat dalam mempelajari ilmu kimia. Untuk daftar pustaka sebagai berikut, bisa di pause untuk melihat lebih jelasnya. Terima kasih. Have a nice day. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.